Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 metodologi penelitian yang beranggotakan 1. Yusuf Nurul Ihsan, NIM 203121040. Yang kedua, Risma Ananda, NIM 203121052. Yang ketiga, Nur Aulia Dwi Rahayu, NIM 203121070, akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penelitian etnografi. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian penelitian etnografi. Kata etnografi berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, yang artinya suku bangsa, dan grapos yang artinya sesuatu yang ditulis. Ada beberapa pendapat mengenai pengertian dari penelitian etnografi. Menurut Julian Shahnur, etnografi adalah uraian dan penafsiran suatu budaya atau sistem kelompok sosial. Penelitian etnografi melibatkan pengamatan yang cukup panjang terhadap suatu kelompok, di mana dalam penelitian ini peneliti terlibat dalam keseharian hidup responden, atau melalui wawancara satu persatu dengan anggota kelompok tersebut. Kemudian menurut Emzir, etnografi adalah suatu bentuk penelitian yang berfokus pada makna sosiologi melalui observasi lapangan tertutup dari fenomena sosiokultural. Jadi, dapat disimpulkan bahwa penelitian etnografi adalah salah satu jenis penelitian kualitatif, di mana peneliti melakukan studi terhadap budaya kelompok dalam kondisi yang alamiah, untuk mempelajari dan menggambarkan pola budaya satu kelompok tertentu dalam hal kepercayaan, bahasa, dan pandangan yang dianut bersama dalam kelompok itu melalui observasi dan wawancara. Pembahasan yang kedua yaitu karakteristik dan asumsi-asumsi dasar penelitian etnografi. Creswell menjelaskan bahwa seseorang melakukan penelitian etnografi ketika penelitian kelompok tersebut mampu memberikan pemahaman tentang masalah yang luas. Seseorang melakukan etnografi ketika memiliki kelompok untuk belajar berbagi budaya dan telah bersama-sama selama beberapa waktu dan mengembangkan nilai-nilai kebersamaan, kepercayaan, dan bahasa. Penelitian etnografi mampu memberikan informasi rinci tentang aktivitas sehari-hari. Dalam menjalankan penelitiannya, seorang etnografer harus membangun hubungan yang dekat dengan partisipan dari objek komunitas penelitiannya. Seperti contoh etnografer Jonathan, yang meneliti komunitas kulit hitam di Bronx. Dia juga ikut tinggal di sana selama beberapa bulan untuk menyelami kehidupan mereka. Mereka pun mulai percaya pada Jonathan dan mau berbagi mengenai perasaan terdalam mereka dan pandangan mereka tentang kemiskinan dan perbedaan warna kulit. Berikut adalah aspek atau karakteristik etnografi baik yang dirangkum dari Walcott dan Gay, Mills, dan Ailesian, yaitu yang pertama, berlatar alami bukan eksperimen di laboratorium. Yang kedua, peneliti mampu meneliti tema-tema budaya tentang peran dan kehidupan sehari-hari seseorang. Yang ketiga, interaksi yang dekat dan tatap muka dengan partisipan. Yang keempat, mengambil data utama dari pengalaman di lapangan. Yang kelima, menggunakan berbagai metode pengumpulan data seperti wawancara, pengamatan, dokumen, artefak, dan material visual. Yang keenam, peneliti menggunakan deskripsi dan detail tingkat tinggi. Yang ketujuh, peneliti menyajikan ceritanya secara informal seperti seorang pendongeng. Yang kedelapan, menekankan untuk mengeksplorasi fenomena sosial, bukan untuk menguji hipotesis. Yang kesembilan, format keseluruhannya adalah deskriptif, analisis, dan interpretasi. Yang kesepuluh, artikel diakhir dengan sebuah pertanyaan. Karakteristik penelitian etnografi semakin menjadi jelas ketika asumsi-asumsi yang dibangun dan dimiliki etnografi mengarah pada pemahaman terhadap keberadaan atau peran atau mana budaya dalam sebuah masyarakat. Beberapa asumsi yang menjadi dasar penelitian etnografi adalah sebagai berikut. Yang pertama, etnografi mengasumsikan kepentingan penelitian yang prinsip utama dipengaruhi oleh pemahaman kultural masyarakat. Metodologi secara sungguh-sungguh menjamin bahwa pemahaman kultural umum akan diidentifikasi untuk kepentingan peneliti.
Yang kedua, etnografi mengasumsikan suatu kemampuan mengidentifikasi masyarakat yang relevan dari kepentingan. Dalam banyak latar, ini mungkin menjadi sulit. Masyarakat, organisasi formal, kelompok non-formal, dan persepsi tingkat lokal semuanya mungkin memainkan peran dalam subjek yang diteliti. Dan kepentingan ini mungkin bervariasi menurut tempat, waktu, dan masalah. Yang ketiga, etnografi mengasumsikan peneliti mampu memahami kelebihan kultural dari masyarakat yang diteliti, menguasai bahasa dari kebudayaan tersebut, dan memiliki temuan yang didasarkan pada pengetahuan komprehensif dari budaya tersebut. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip metodologi penelitian etnografi. Hammersley mengemukakan 3 prinsip metodologi yang digunakan untuk menyediakan dasar pemikiran terhadap corak metode etnografi yang spesifik. Prinsip-prinsip ini dijadikan dasar untuk mengkritik tentang kegagalan penelitian kuantitatif, karena bersandar pada apa yang dikatakan orang, bukan apa yang dilakukan. Ketiga prinsip tersebut adalah naturalisme, pemahaman, dan penemuan. Yang pertama yaitu naturalisme, merupakan pandangan bahwa tujuan penelitian sosial adalah untuk menangkap karakter perilaku manusia yang muncul secara alami, dan ini hanya dapat diperoleh melalui kontak langsung dengannya, bukan melalui inferensi dari apa yang dikatakan orang dalam latar buatan, seperti eksperimen atau apa yang mereka katakan dalam wawancara tentang apa yang mereka lakukan. Yang kedua yaitu pemahaman. Alasan bahwa tindakan manusia yang berbeda dari perilaku objek fisik, bahkan dari makhluk lainnya. Tindakan tersebut tidak hanya berisi tanggapan stimulus, tetapi meliputi interpretasi terhadap stimulus dan konstruksi tanggapan. Dari titik pandang ini, jika peneliti meneliti suatu masyarakat yang asing bagi mereka, mereka akan banyak menemukan kebingungan mengenai apa yang mereka lihat dan mereka dengar. Namun, ahli etnografi beralasan bahwa penting bagi seorang peneliti untuk meneliti latar yang lebih mereka kenal. Yang ketiga yaitu penemuan. Corak lain dari pemikiran etnografi adalah konsepsi proses penelitian sebagai induktif atau berdasarkan temuan, daripada dibatasi pada pengujian hipotesis secara eksplisit. Itu beralasan bahwa jika seseorang mendekati suatu fenomena dengan suatu set hipotesis, mungkin dia gagal menemukan hakikat fenomena tersebut yang sebenarnya dibutakan oleh asumsi yang dibangun ke dalam hipotesis tersebut. Fokus penelitian dibatasi dan dipertajam, dan barangkali berubah secara substansial sebagaimana ia berproses. Dengan cara yang sama, ide-ide teoritis yang membingkai deskripsi dan penjelasan tentang apa yang diamati dikembangkan penelitian selesai. Ide-ide semacam itu dianggap sebagai hasil yang berharga. Jenis penelitian etnografi. Menurut Creswell, penelitian etnografi dibedakan menjadi 2 bentuk, yaitu etnografi realis dan etnografi kritis. Yang pertama, etnografi realis. Etnografi realis mengemukakan suatu kondisi objektif, suatu kelompok, dan laporannya biasa ditulis dalam bentuk sudut pandang sebagai orang ketiga. Seorang etnografi realis menggambarkan fakta detail dan melaporkan apa yang diamati dan didengar dari partisipan kelompok dengan mempertahankan objektivitas peneliti. Yang kedua, etnografi kritis. Pendekatan etnografi kritis ini merupakan penelitian yang mencoba merespon isu-isu sosial yang sedang berlangsung. Misalnya, dalam masalah gender, emansipasi, kekuasaan, ketidaksamaan hak, pemerataan, dan lain sebagainya. Prosedur penelitian etnografi. Peneliti etnografi secara umum mempunyai kesamaan dengan seseorang penjelajah yang mencoba memetakan suatu wilayah hutan belantara. Penjelajah memulai dengan suatu masalah umum, identifikasi wilayah tersebut. Menurut Creswell, walau tidak ada satu cara saja dalam meneliti etnografi, namun secara umum prosedur penelitian etnografi adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan apakah masalah penelitian ini adalah paling cocok didekati dengan studi etnografi.
Seperti telah kita bahas di atas bahwa etnografi menggambarkan suatu kelompok budaya dengan mengeksplorasi kepercayaan, bahasa, dan perilaku atau etnografi realis, atau juga mengkritiki isu-isu mengenai kekuasaan, perlawanan, dan dominansi atau etnografi kritis. Yang kedua, mengidentifikasi dan menentukan lokasi dari kelompok budaya yang akan diteliti. Kelompok sebaiknya gabungan orang-orang yang telah bersama dalam waktu yang panjang, karena di sini yang akan diteliti adalah pola perilaku, pikiran, kepercayaan yang dianut secara bersama. Yang ketiga, pilihlah tema kultural atau isu yang akan dipelajari dari suatu kelompok. Hal ini melibatkan analisis dari kelompok budaya. Yang keempat, tentukan tipe etnografi yang cocok digunakan untuk mempelajari konsep budaya tersebut. Apakah etnografi realis ataukah etnografi kritis? Yang kelima, kumpulkan informasi dari lapangan mengenai kehidupan kelompok tersebut. Data yang dikumpulkan bisa berupa pengamatan, pengukuran, survei, wawancara, analisa konten, audiovisual, pemetaan, dan penelitian jaringan. Setelah data terkumpul, data tersebut dipilah-pilah dan dianalisa. Yang terakhir, tentunya tulisan tentang gambaran atau potret menyeluruh dari kelompok budaya tersebut, baik dari sudut pandang partisipan maupun dari sudut pandang peneliti itu sendiri. Masalah etika dalam melaksanakan penelitian etnografi. Masalah etika dalam etnografi muncul terutama ketika peneliti melakukan kerja lapangan, yaitu saat peneliti mengumpulkan data. Madison dalam Creswell 2012-474 mengingatkan peneliti dengan sebuah pertanyaan. Apa implikasi moral dan etika saat melakukan penelitian lapangan? Etika dalam etnografi terkait tantangan-tantangan di lapangan yang memerlukan negosiasi bagaimana untuk mendapatkan akses ke orang-orang dan tempat yang dipelajari. Berapa lama akan bertempat tinggal, apakah rekaman pembicaraan sehari-hari atau pembicaraan wawancara yang diambil, dan bagaimana cara berinteraksi dengan saling menghormati. Ryan dalam Creswell 2012-474. Menurut Madison dalam Creswell 2012-474, etika dalam penelitian etnografi antara lain yaitu: yang pertama, etnografer harus terbuka dan transparan tentang pengumpulan data, harus menyampaikan tentang tujuan penelitian, dampak yang mungkin ditimbulkan, bersumber pendanaan. Yang kedua, peneliti harus mempelajari orang-orang atau tempat-tempat dengan rasa hormat, menghindarkan dari bahaya, menjaga martabat mereka, dan memastikan privasi mereka terjaga. Yang ketiga, peneliti dan peserta perlu menegosiasikan batas yang berkaitan dengan faktor-faktor ini. Yang keempat, peneliti etnografi juga mempunyai tanggung jawab terhadap komunitas ilmiah, seperti tidak menipu salah satu peserta atau pembaca, misalnya memanipulasi data, mengarang bukti, memalsukan, menjiplak, atau tidak melaporkan kesalahan. Yang kelima, penelitian harus dilakukan dengan rasa hormat, agar peneliti lain tidak dilarang memasuki lingkungan kelompok tersebut di masa yang akan datang. Yang keenam, peneliti harus memberikan umpan balik dan memberikan imbalan kepada mereka yang diteliti yang adil dan mungkin memberikan sesuatu yang sedang dibutuhkan. Yang terakhir, peneliti juga harus menyadari potensi dampak negatif dari presentasi dan publikasi mereka yang mungkin ada pada populasi yang diteliti. Selanjutnya masuk pembahasan kelebihan dan kelemahan penelitian etnografi. Kelebihan A. Menghasilkan pemahaman yang mendalam. B. Mendapatkan atau memperoleh data dari sumber utama. C. Menghasilkan deskripsi yang kaya, penjelasan yang spesifik dan rinci. D. Peneliti berinteraksi langsung dengan masyarakat sosial yang akan diteliti. E. Membantu kemampuan berinteraksi. Adapun kekurangannya yaitu A. Perspektif pengkajian kemungkinan dipengaruhi oleh kecenderungan budaya peneliti. B. Membutuhkan jangka waktu yang panjang untuk mengumpulkan data dan mengelola data.
C. Pengaruh budaya yang akan diteliti dapat mempengaruhi psikologis peneliti ketika peneliti kembali ke budaya asalnya. D. Peneliti yang tidak memiliki kemampuan sosialisasi, terdapat kemungkinan penolakan dari masyarakat yang akan diteliti. Contoh penelitian etnografi. Salah satu penelitian etnografi yang akan dibahas sebagai contoh adalah penelitian Syamsi Setiadi dalam bidang pendidikan bahasa tahun 2003, tesis S2 PPS UNJ yang dimuat dalam jurnal Phenologua Agustus 2004 tahun 12 nomor 2. Demikian dari kami kelompok 4. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.